Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai modul ajar. Modul ajar adalah perangkat ajar atau dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun secara sistematis oleh pendidik untuk memandu proses belajar mengajar. Konsep ini merupakan penjabaran dari alur tujuan pembelajaran atau ATP dan didasarkan pada capaian pembelajaran atau CP dalam kurikulum Merdeka. Informasi umum. Informasi umum terdiri dari 1. Kode modul, 2. Penyusunan atau tahun, 3. Kelas atau fase capaian, 4. Elemen atau topik. Topik yang diambil di sini mengenai Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan. Alokasi waktu selama 1 sampai 35 menit dalam 3 kali pertemuan atau pekan. Pertemuan ke-1 sampai 3. Profil Pancasila meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, dan bergotong royong. Sarana prasarana. Di sini saya membutuhkan LCD, proyektor, dan papan tulis. Target peserta didik reguler atau tipikal. Model pembelajaran The Kevis Learning. Mode pembelajaran tatap muka. Komponen inti terdiri dari tujuan pembelajaran, pertanyaan pemantik, dan persiapan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat membaca dan menghafal Quran Surah Al-Maidah ayat 48 tentang kompetensi dalam kebaikan. Pertanyaan pemantik mengenai bagaimana mengimplementasikan Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang kompetensi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Persiapan pembelajaran. Guru melakukan asesmen diagnostik dalam membentuk kuis sebelum pembelajaran. Pendahuluan. Kita di sini membutuhkan waktu 15 menit. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. Yang kedua yaitu kegiatan inti, sekitar 150 menit. Langkah 1, orientasi masalah. Guru melakukan tes membaca Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 48 untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam membaca Al-Quran dan hasil tes tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu mahir, sedang, dan kurang. Langkah yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Peserta didik dibagi dalam 3 kelompok sesuai hasil teks yang dilakukan guru. Langkah yang ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Guru meminta peserta didik dalam kelompok untuk berlatih mengidentifikasi hukum tajwid yang terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Langkah keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya.
Guru meminta dengan sukarela perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hukum tajwid yang terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Langkah kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru meminta semua peserta didik untuk saling melakukan apresiasi terhadap peserta didik atau kelompok yang telah sukarela mempresentasikan hasil diskusi, dan bagi peserta didik yang sudah terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang telah dilakukan, yaitu cara membaca dan menghafal Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan hadis tentang kompetensi dalam kebaikan. Sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.